Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ana bi khair. Allahu Akbar. Nah, jumpa lagi bersama Ustazah Ari. Sebelum kita mulai materi pembelajaran hari ini, anak-anak masih ingat gak lagu ini? Coba kita nyanyikan bersama-sama dan dijawab bersama-sama ya. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja. Pripun kabare? Saya mawon. Piye kabare? Api wae. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Masya Allah, saja jadi semakin rindu ingin ketemu anak-anak di dalam kelas. Oke. Hari ini kita mau belajar kembali. Setelah di video kemarin kita sudah belajar tentang kosakata peristiwa siang dan malam, kemudian membuat kalimat sesuai dengan gambar peristiwa siang dan malam, dan membuat cerita berdasarkan susunan gambar peristiwa siang dan malam. Hari ini kita akan belajar apa ayo? Ada yang tahu? Oh, belum tahu semua ya? Oke, hari ini kita akan belajar mengukur menggunakan satuan tidak baku. Apa ya itu satuan tidak baku? Satuan tidak baku adalah ketika kita mengukur hasil antara satu orang dengan orang yang lain bisa jadi berbeda. Kenapa? Karena yang kita gunakan adalah alat-alat yang belum pasti hasilnya, atau bisa jadi berbeda yang digunakan antara satu orang dengan orang yang lain. Misalnya, anak-anak masih ingat enggak ketika kita di kelas dulu mengukur benda-benda yang ada di dalam kelas dengan menggunakan bagian tubuh kita. Bagian tubuh mana yang bisa digunakan untuk mengukur? Ya, betul sekali, anak-anak masih sangat ingat. Tangan dan juga langkah kaki. Dengan menggunakan tangan, ada beberapa yang bisa kita ukur. Seperti lagu ini. Anak-anak sepertinya masih ingat semua atau ada yang lupa? Baiklah, kita ingatkan bersama-sama. Kita coba ingat bersama-sama ya. Satu jengkal, satu hasta, satu depak, satu jengkal, satu hasta, satu depak, ngukur pakai tangan. Sudah ingat semua? Ya, insya Allah sudah ingat semua. Nah, coba kita ulangi lagi ya. Ini tadi disebut dengan apa? Satu jengkal. Satu jengkal itu artinya mengukur dengan menggunakan satu telapak tangan saja dari ujung jari kelingking sampai dengan ujung jari jempol atau ibu jari. Ini disebut dengan satu jengkal. Kemudian ada lagi satu hasta, ya kan? Satu hasta, anak-anak masih ingat? Nah, satu hasta ini kita ukur dari siku, ujung siku yang keras ini ya, hingga ujung jari yang paling panjang. Jari tengah biasanya yang paling panjang ya. Nah, ujung jari tengah ini disebut dengan satu hasta. Kemudian satu depak. Cring, gini ya, satu depak ya. Dari ujung jari yang paling panjang tangan kanan hingga ujung jari yang paling panjang tangan kiri. Ini disebut dengan satu depak. Kemudian ada juga bisa menggunakan langkah kaki. Nah, itu tadi kenapa disebut dengan tidak baku. Karena hasil pengukuran satu anak dengan anak yang lain bisa jadi berbeda. Karena kan tubuh kita berbeda-beda ya. Ada yang tangannya panjangnya atau mungkin tingginya berbeda. Nah, itu bisa menyebabkan hasil pengukurannya juga jadi berbeda. Nah, kalau anak-anak sudah mulai ingat tentang satuan tidak baku, ini tadi satu jengkal, satu hasta, ini satu depak. Nah, sekarang Ustazah akan mengajak anak-anak untuk praktek bersama-sama. Karena kalau kemarin-kemarin Ustazah sudah mengingatkan kalau belajar buku penanya disiapkan, buku latihannya disiapkan. Apakah sekarang juga sudah siap buku pena dan buku latihan atau buku tematiknya? Sudah ya? Ada yang belum? Oke, kalau ada yang belum, coba sekarang diambil dulu. Ustazah ini sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah siap bukunya? Oke, sudah ya. Nah,
Nah, kita akan coba praktek bersama-sama dengan menggunakan buku yang sudah pasti anak-anak punya, yaitu buku pena. Buku pena 1D. Coba anak-anak buka buku penanya seperti ini, kemudian dibalik ya. Dibalik. Nah, tengahnya ditekan agar bukunya lurus. Panjangnya lurus di depan. Nah, kemudian coba sekarang anak-anak ukur buku penanya yang depan saja ya, dari ujung sini sampai ujung sini dengan menggunakan satuan jengkal. Nah, coba praktek sekarang, saya hitung dari sekarang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah diukur dengan satuan jengkal? Oke, berapa hasilnya? Ada yang 3, ada yang 2, ada yang 4 ya. Itu semua tergantung dari jari jemari anak-anak masing-masing. Nah, kalaupun ustazah mengukur dengan jengkal, coba ya hasilnya sama atau enggak dengan anak-anak yang pastinya mungkin nggak sama ya, karena ustazah kan sudah dewasa, sudah gede ya jari-jarinya ya. Coba kita hitung bersama-sama kalau dengan jarinya ustazah. 1, 2. Kalau menggunakan jari ustazah hanya ketemunya 2 jengkal. Kalau anak-anak mungkin bisa lebih karena masih imut-imut ya anak ya. Oke. Kalau sudah mulai praktek, anak-anak bisa mulai berlatih agar lebih ini ya, lebih menguasai bagaimana sih cara mengukur dengan menggunakan satuan tidak baku, menggunakan bagian tubuh kita yaitu tangan ataupun kaki ini ya. Nah, anak-anak bisa mulai mengerjakan tampilan kinerja praktek di halaman 107. Di situ, kalaupun di situ adalah alat-alat yang ada di kelas ya, barang-barang yang ada di kelas itu bisa anak-anak ganti menjadi barang-barang yang ada di rumah anak-anak. Karena kan masih di rumah aja ya, nggak boleh pergi ke sekolah dulu, nggak apa-apa. Nah, ini anak-anak ganti dengan barang-barang yang ada di rumah anak-anak. Misalnya di sini adalah tinggi kursi siswa, berarti itu saja tinggi kursi yang ada di rumah anak-anak. Bisa ruang tamu, bisa di kamarnya anak-anak, terserah ya. Kemudian ada panjang permukaan meja siswa. Itu saja panjang permukaan meja yang ada di rumahnya anak-anak, bisa di ruang tamu ataupun ya di mana saja yang ada mejanya ini ya. Kemudian yang C, panjang papan tulis, ini dilewati saja, nggak apa-apa. Kalaupun di rumah ada nggak papan tulis ada ya boleh ya, kalau nggak ada ya bisa dilewati, nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya D, lebar pintu kelas. Nah, ini lebar pintu rumahnya saja ya, lebar pintu rumah, pintu depan ya, bukan pintu kamar, pintu depannya anak-anak. Kemudian yang E, panjang ruang kelas, ini bisa panjang ruang tamu, panjang ruang tamunya saja, tidak usah panjang keseluruhan rumah. Oke, silakan mengerjakan anak-anak. Nah, kalau anak-anak sudah belajar tadi cara mengukur dengan menggunakan bagian tubuh ataupun dengan menggunakan benda lain yang lebih kecil, sekarang kita akan coba untuk lebih tinggi lagi, yaitu dengan membandingkan ukuran benda satu dengan benda yang lain. Di sini misal ustazah punya 3 benda ya, 1 krayon, 2 spidol, dan kemudian yang ketiga adalah kotak isi staples. Nah, kita nanti akan membandingkan mana yang lebih panjang, mana yang lebih pendek, dan sebagainya ya. Oke, pertama kita akan mengukur dulu krayonnya. Berapa, masih menggunakan klip kertas ya. Berapa klip kertas yang kita butuhkan. Ingat mengukurnya dari ujung. 1, 2, 3. Ini ketemu, ada krayonnya panjangnya 3 klip kertas. Oke, lanjut ke spidol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, spidol sama dengan 6 klip kertas. Kemudian sekarang terakhir, kotak isi staples. 1, 2. Nah, ketemu deh. Kotak isi staples ada 2 klip kertas, sedangkan spidol tadi berapa? 6 klip kertas, dan krayon ada 3 klip kertas. Banyak sekali kesimpulan yang bisa kita ambil dari hasil perbandingan ini. Coba anak sebutkan. 1, benda yang paling panjang adalah apa? Spidol.
Spidol ya, benda yang paling panjang. Terus yang kedua, apa? Kalau krayon, apa yang bisa kita simpulkan? Krayon lebih pendek dari spidol, lebih panjang dari kotak isi strapless. Kalau kita ambilnya kotak isi strapless, kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Kotak isi strapless kotak isi strapless paling pendek, gitu ya. Atau mungkin nanti banyak kesimpulan yang bisa anak-anak ambil. Spidol paling panjang dibandingkan krayon dan juga kotak isi strapless. Begitu ya cara membandingkan panjang benda yang diukur menggunakan satuan tidak baku. Selamat mencoba anak-anak. Nah, itu tadi anak-anak. Belajar kita hari ini tentang apa? Tentang mengukur dengan satuan tidak baku, baik menggunakan tubuh atau menggunakan benda yang lain yang lebih kecil yang sama ukurannya. Prinsipnya adalah ketika kita mengukur, pastikan kita mengukur dengan prosedur yang benar. Jika diminta jengkal, maka pastikan benda yang kita ukur dari ujung jari kelingking hingga ujung jempol, ataupun dengan satu hasta, dengan satu depa, dengan benda yang lebih kecil, pastikan mengukurnya teliti dan dari ujung benda yang ingin kita ukur. Kalaupun anak-anak masih bingung, nanti ketika belajar bisa minta ditemani oleh orang tua ketika praktek mengukur benda, baik dengan tangan ataupun dengan benda yang lain. Nah, kemudian ketika membandingkan, pastikan anak-anak catat terlebih dahulu hasil pengukurannya, baru kemudian anak-anak bandingkan panjang benda antara benda yang satu dengan benda yang lain. Oke, tetap semangat ya anak ya, belajar di rumahnya harus lebih giat lagi, lebih semangat lagi walaupun belajar di rumah. Didampingi dengan orang tua, manut dengan orang tua gitu ya. Ketika diminta belajar, langsung belajar. Karena kunci kesuksesan anak-anak sekarang adalah kedisiplinan, mandiri, dan yang pasti berkarakter. Walaupun tidak didampingi ustazah secara langsung seperti hanya di sekolah, tapi semangat belajar anak-anak harus tetap tinggi. Oke, kita akhiri dulu belajar kita pada hari ini ya, muatan mengukur dengan satuan tidak baku. Kita tutup bersama-sama dengan membaca doa penutup majelis. Masih ingat kan semuanya? Yuk coba diangkat. Angkat tanganmu, tundukkan kepalamu, bersiap berdoa. Siap ustazah? Masya Allah, ustazah sudah kangen sekali mendengar suara itu. Ya, doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, ustazah tutup. Apabila tadi selama memberikan materi pada anak-anak ustazah ada salah, ustazah minta maaf ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak.